Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin wal hadirat, sebagian bapak-bapak dan umumnya ibu-ibu yang hadir di KBRI Muscat Oman, dan juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, siang hari ini 1:30 waktu Oman atau kira-kira 4:30 waktu Indonesia Barat, kita berjumpa untuk membahas sebuah tema tuntunan Islam dalam menghadapi cobaan. Sebenarnya poin ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membahasnya karena banyaknya poin yang harus diterangkan. Cuma karena keterbatasan waktu, kita akan meringkas poin-poin tersebut hanya terbatas kepada poin-poin yang penting yang bisa dijadikan sebagai tuntunan dalam menghadapi semua problematika kehidupan di dunia ini. Kita tahu bahwa hidup ini tidaklah mudah. Mungkin untuk kebanyakan orang lebih banyak susahnya daripada mudahnya. Hidup ini tidak selalu senang dan bahagia. Bagi kebanyakan manusia, lebih banyak sedih dan menderitanya daripada senang dan bahagianya. Mana sih yang lebih untung? Apakah yang banyak sedih atau yang banyak bahagia? Pandangan orang awam rata-rata lebih memilih yang banyak bahagia daripada banyak sedih. Padahal menurut ajaran Islam, lebih menguntungkan yang banyak menderita daripada yang banyak bahagia. Karena apa? Karena ketika kita sedih, menderita, sakit, dan yang sejenisnya, saat itu kita sedang menerima limpahan keuntungan tanpa harus berbuat, tanpa harus beramal, kecuali amalan batin dan amalan lahir yang ringan. Apa amalan batinnya? Sabar. Apa amalan lahir yang ringannya? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan menahan diri dari keluhan. Hanya itu. Hanya dengan amalan yang ringan tersebut, seseorang memperoleh banyak keuntungan dari penderitaan yang sedang dihadapinya. Apa saja sih keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang sedang menderita tersebut? Pertama, keuntungan pertama adalah gugurnya dosa. Tanpa harus tobat dari dosa tersebut, dosa itu berguguran hanya dengan menderita. Baik penderitaan
lahir ataupun batin, baik fisik ataupun psikis. Contoh penderitaan psikis yang banyak dialami oleh kita, sedih, resah, gelisah, dihina orang, kecewa, itu penderitaan psikis. Maka walaupun penderitaannya hanya seperti itu, dosa-dosa kita berguguran dengan jumlah yang sama dengan kadar penderitaan kita. Makin menderita, makin banyak dosa yang gugur. Dari mana kita tahu? Dari Rasul SAW. Beliau bersabda dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ma yusibul muslima min nasbin wala wasbin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang mukmin kelelahan, sakit, keresahan, kesedihan, dan penderitaan sampai ada duri yang melukai kulitnya, kecuali semua itu Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut karena penderitaannya tadi. Jadi semua jenis penderitaan, kita lagi jalan kaki sambil SMS-an gitu ya. Ada batu, truk tersandung. Sakit. Gugur itu dosa. Kita umpamanya lagi makan sama ikan. Akhirnya keselak sama durinya. Sakit. Gugur itu dosa. Kita umpamanya sedang jalan-jalan di pasar. Mau belanja. Pas belanjaan sudah dikumpulkan. Pas mau bayar dompetnya nggak ada. Hilang. Dicopet orang. Sedih, kecewa, dan malu. Gugur itu dosa. Pokoknya penderitaan apapun baik fisik ataupun psikis itu mengurangi dosa, menggugurkan dosa-dosa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqi faqultu ya Rasulullah innaka tuqi wa'kan sadida. Qal ajal, inni uqi'u kama yuqi'u rajula minkum. Qultu dhalika anna laka ajrain. Qal ajal, dhalika kadhalik ma min muslimin yusibuhu adha syauka fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajarah waraqaha. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku masuk menemui Nabi SAW. Beliau saat itu sedang mengalami sakit kepala pusing, pening. Aku berkata, ya Rasulullah, engkau kelihatannya sangat-sangat pening. Beliau menjawab, iya, aku merasakan pening kepala seperti rasa pening yang teralami 2 kali lipat yang biasa kalian alami. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu engkau dapat 2 pahala ya Rasulullah. Beliau menjawab, iya seperti itu. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit atau tertusuk duri bahkan yang lebih kecil daripada itu, kecuali dengan hal itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, digugurkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana sebatang pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis ini
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Jadi berdasarkan semua penjelasan tadi, maka kita tahu semua penderitaan termasuk cobaan hidup, kesulitan, kesengsaraan, kemiskinan, penderitaan apapun baik fisik ataupun psikis itu menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sebagian sahabat setelah melihat besarnya keuntungan dari sakit, dari penderitaan, yaitu menggugurkan dosa, itu pertama. Selain dosa gugur, ada lagi yang kedua. Yaitu pahala yang besar. Tanpa harus berbuat. Tanpa harus beramal, cukup dengan bersabar menerima penderitaan ini, pahala mengalir dengan jumlah yang tidak terkira. Karena Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Az-Zumar ayat 10 tuh. Hanyalah orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Artinya banyak banget gitu. Terlebih kalau umpamanya musibah yang Allah berikan itu berupa kehilangan dua matanya yang sangat dicintai. Barangkali ya, organ tubuh yang paling berharga dalam diri kita, dua mata tuh. Diambil tapi nggak mati. Kalau jantung mah diambil mati. Paru-paru diambil mati. Tapi kalau dua mata diambil nggak mati, tapi menderitanya luar biasa. Nah, bila seorang hamba dicoba oleh Allah dengan kebutaan lalu sabar, wah itu gantinya surga sudah. Kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Allah berfirman, kalau aku menguji seorang hamba dengan kedua matanya, maksudnya dibutakan. Lalu dia bersabar atas hal itu, maka aku ganti kedua mata itu dengan surga. Jadi ternyata selain dosa gugur, pahala nambah tuh. Itu kalau seseorang menderita. Dan ini tidak akan diberikan kepada orang yang senang, yang bahagia, yang tidak menderita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di sini ataupun yang ada di Indonesia yang mendengar kajian ini lewat radio, begitu kita mengalami penderitaan, kalau yakin, ingat-ingat aja, wah ini dosa gugur tanpa harus tobat. Pahala nambah tanpa harus beramal, asal sabar. Maka saya yakin di tengah penderitaannya kita tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan mengeluh, karena kita sedang mengalami keuntungan. Apa keuntungannya? Yaitu dosa gugur, kemudian pahala nambah. Dan itu bukan hanya dua-duanya keuntungan loh. Ketiga, doa makbul. Kalau ketika menderita kita berdoa, jangankan orang mukmin, orang kafir aja. Kalau dia kena musibah, lalu berdoa kepada Allah, dikabulkan itu doanya oleh Allah SWT. Sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan ketika orang musyrik nih, menduakan Allah. Mungkin dia berdoa beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada patung dan yang lain-lainnya. Musyrik dia. Ketika mereka berlayar di lautan lalu diombang-ambingkan oleh gelombang. Dalam keadaan itu mereka berdoanya bukan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Bukan kepada patung-patung, tapi kepada Allah. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa itu hanya kepada Allah. Dan ketika kami menyelamatkan mereka kembali ke darat, tiba-tiba mereka musyrik lagi. Jadi ketika senang musyrik, ketika menderita, beribadah kepada Allah. Doa kepada Allah.
Nah, ini menunjukkan walaupun dia musyrik, tapi di tengah musibah dia hanya berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari gelombang itu, oleh Allah dikabul, lalu diselamatkan ke darat. Itu orang musyrik. Dalam menerima musibah, doanya dikabul. Apalagi orang mukmin. Apalagi orang mukmin yang mengalami musibah musibahnya berupa dihina orang, didolimi orang, ditipu orang, dianiaya oleh orang, difitnah orang, digibahi orang. Wah, itu doanya makbul banget itu. Tidak akan ditolak. Tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun orang ini banyak dosa, bahkan sekalipun orang ini orang kafir. Rasul SAW bersabda, da'watul madlum mustajabatum wa in kana fajira. Doa orang yang didolimi, dianiaya itu makbul, diterima oleh Allah walaupun dia orang banyak dosa. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafira. Takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa orang itu dengan Allah Azza wa Jalla walaupun dia orang kafir. Ternyata dari keterangan-keterangan tadi kita ketahui bahwa orang yang sedang menderita doanya dikabulkan oleh Allah. Terlebih penderitaannya karena dia dizalimi orang. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut kita mengetahui keuntungan yang akan dialami oleh orang yang menderita. Dosa gugur, pahala nambah, doa dikabul, terus penderitaan juga merupakan salah satu bukti bahwa Allah mencintai orang itu. Coba nih lihat beberapa hadis berikut ini. Pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna azmal jaza ma'azmil bala atau idhamal jaza ma'idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Makin gede ujian, penderitaan, makin gede pahala. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah akan memberikan ujian kepada orang itu. Penderitaan. Siapa yang ridho dengan ujian ini, maka Allah akan ridho kepada dia. Dan siapa yang murka, yang marah, yang kecewa, Allah juga akan marah kepada orang itu. Ini hadis pertama yang menjelaskan bahwa apabila Allah mencintai seorang, Allah akan memberi ujian kepada orang itu. Kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kalau Allah hendak memberikan kebaikan pada diri seseorang, yusib minhu, Allah akan berikan musibah kepada orang itu. Jadi musibah itu merupakan tanda Allah akan memberi kebaikan kepada orang yang menerima musibah tersebut. Oleh karena itu, orang yang paling banyak menderita dalam hidupnya siapa? Para nabi. Terus yang kedua, orang-orang yang soleh. Terus yang ketiga, orang-orang di bawah itu, dan di bawah itu. Sesuai dengan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin berat ujian yang Allah berikan kepadanya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtalal mar'u ala qadri dini, fa in kana fi dini ziyadah
zida bala'u wa in kana fi dinihi naqsun qalla bala'u. Orang yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang-orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Kalau agamanya kuat dan dalam, mantap, maka akan ditambah hebat ujian kepadanya. Tapi kalau agamanya kurang, maka kurang pula penderitaannya. Oleh karena itulah, karena penderitaan itu mengurangi dosa, Allah banyak memberikan penderitaan kepada orang-orang yang dicintainya. Dengan penderitaan itu, dosa orang-orang itu hilang, bersih, dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya, sebelum meninggalnya, termasuk Nabi Muhammad SAW juga menderita, mengalami sakaratul maut. Nabi menderita. Para sahabat, seperti Amr bin As, menderita. Para ulama, seperti Imam Ahmad, menderita. Waktu sakaratul maut. Banyak orang kafir matinya enak. Nggak kerasa. Lagi ngelamun gitu ya. Mikir dosa apa lagi nih yang belum saya lakukan gitu. Tiba-tiba ada peluru nyasar menembus otaknya. Langsung mati. Nggak sakit dulu tuh. Orang-orang menyatakan dia kembali dengan tenang. Dia nggak tahu tuh. Orang-orang itu nggak tahu. Tenang. Karena kelihatannya dia nggak menjerit-jerit sebab langsung mati. Kalau dia tidak menderita dulu sebelum matinya, berarti dosanya utuh. Tidak terhapus sedikit pun. Nanti di alam kubur, di alam akhirat, nah itu dibalasnya di sono. Tambah dahsyat itu. Adapun para nabi sebelum meninggalnya menderita. Selama hidupnya para nabi juga menderita. Orang-orang soleh menderita. Untuk apa? Untuk digugurkan dosa-dosanya. Sehingga pas dia menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih dari dosa. Kalau bersih dari dosa, yang ada nanti pahala kebaikan, tinggal memperoleh kesenangan di akhirat. Di alam kubur memperoleh nikmat kubur, di akhirat memperoleh nikmat akhirat. Oleh karena itu, maka kesabaran merupakan sesuatu yang menghasilkan pahala dengan jumlah yang sangat besar dan menggugurkan dosa dengan jumlah yang sangat besar sebanding dengan besarnya penderitaan yang dialami. Itulah yang keempat. Jadi penderitaan itu sebagai tanda cinta Allah atau kasih sayang Allah kepada hamba. Kelima, keuntungan kelima nih. Orang yang sedang menderita dan sabar ya, yang menderita tapi sabar dalam menghadapi penderitaan tersebut, orang itu akan memperoleh ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu artinya penyertaan Allah. Allah menyertai orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa arti menyertai di sana? Arti menyertai di sana menolong, membantu, melindungi, menguatkan, mengokohkan. Itu makna menyertai. Menyertai ini ada dua maknanya. Pertama, menyertai secara umum. Contoh, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah menyertai semua makhluk dimanapun makhluk berada. Yang dimaksud menyertai di sini artinya melihat,
mengawasi, mengetahui, termasuk orang-orang kafir. Allah menyertai orang-orang kafir. Maksud menyertai di sana melihat. Maksud menyertai di sana mengawasi. Maksud menyertai di sana mengetahui. Tapi tidak melindungi, tidak menolong ke orang kafir ini gitu ya. Itu disebut ma'iyah amah. Penyertaan Allah secara umum. Adapun khusus kepada orang sabar, orang beriman, Allah menyertai mereka, menyertai di sana maksudnya melindungi, menolong, membantu, mengokohkan, menguatkan, dan seterusnya. Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Itu yang kelima. Keuntungan keenam, orang yang sabar akan memperoleh sholawat dari Allah, rahmat, dan juga hidayah. 3 tuh sekaligus. 6, 7, 8 gitu ya. Orang yang sabar akan memperoleh sholawat dari Allah, rahmat, dan juga hidayah. Kata siapa itu teh? Kata Allah di dalam Al-Quran. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah 156, 157. Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Nih kata Allah. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kita semua kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah pula kita akan kembali. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan pernah sholawat dari Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka pula orang-orang yang akan peroleh hidayah. 3 tuh. Sholawat, rahmat, dan hidayah. Itu untuk orang yang sabar. Apa sih yang dimaksud sholawat dari Allah? Sholawat dari Allah artinya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Orang yang ada di dunia, Allah memuji orang yang ada di dunia itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ini dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah dalam kitab Sahih Bukhari yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari yang menyatakan Salatullahi ala abdi sana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada seorang hamba maksudnya pujian Allah kepada hamba ini di hadapan para malaikat. Jadi dipuji itu. Pujian Allah kepada orang itu yang disebut dengan salawat Allah. Ini menunjukkan orang yang sabar itu akan dipuji oleh Allah. Yang menunjukkan kesabaran itu amalan yang hebat. Karena hebat dipuji oleh Allah. Kalau tidak hebat maka tidak akan dipuji. Jadi ternyata kesabaran menerima musibah itu, penderitaan itu, wah luar biasa tuh keuntungannya. Gede, gugur dosa, pahala nambah, doa dikabul, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian disertai oleh Allah, ditolong, dibantu, dilindungi, ia dapat salawat, dapat rahmat, ia juga dapat hidayah, dan banyak lagi seabrek keuntungan-keuntungan yang lain. Dan pada hari kiamat kesabaran itu akan jadi cahaya yang meneranginya. Coba lihat sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'a ma baina samawati wal ard.
was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'iun nafsi famu'tiquha aw mubiquha. Kata Nabi SAW, kebersihan adalah setengah dari keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dua-duanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah penjelas. Sabar adalah yang akan menerangi. Nah, dijelaskan begitu. Sabar itu dia. Bukan dia bahasa Indonesia. Dia itu artinya cahaya yang terang benderang. Yang menerangi. Ini yang diminta oleh setiap mukmin di dalam Al-Quran. Surah At-Tahrim itu. Ayat yang ke-8 tentang suruhan bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan seterusnya. Sampai di akhir ayat itu Allah menyatakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yukhzillahu nabiyya walladzina amanu wa'mah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya-cahaya mereka, orang-orang mukmin itu menerangi di depan mereka dan di belakang mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka berkata, ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya-cahaya kami. Di akhirat nanti kan gelap itu. Tapi dengan kesabaran jadi terang benderang. Nah, nanti orang-orang munafik. Munafik kan secara lahiriah menunjukkan keimanan. Padahal hatinya kafir. Orang munafik mah nggak punya cahaya. Lalu nebeng kepada orang mukmin. Saya ikut kepada cahaya kamu. Kata orang mukmin, nggak bisa. Kamu cari cahaya sendiri. Kata orang munafik, kan dulu ketika di dunia kita bareng-bareng tuh, sama-sama. Kenapa? Iya, tapi kamu mau munafik. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari kiamat nanti orang-orang munafik laki dan perempuan akan berkata kepada orang-orang mukmin, naqtabis min nurikum. Unzurun naqtabis min nurikum. Tunggu aku. Kami ingin ikut kepada cahayamu. Kata orang beriman, iltamisu nura. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu kembali ke sana. Cari cahayamu sendiri. Nah, cahaya ini salah satunya datang dari mana? Dari kesabaran kita. Di dunianya banyak menderita, lalu sabar, di akhiratnya senang. Jadi ternyata melihat beberapa keterangan baik dari ayat, dari hadis yang tadi dikemukakan, ternyata orang yang menderita itu banyak mendapatkan keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak menderita. Makanya kalau ada orang selama hidupnya senang terus, nggak pernah susah, nggak pernah menderita, jangan senang, itu saya loh. Karena apa? Pertama dosa-dosanya utuh tuh, nggak digugurkan, tobat jarang gitu ya, dapat musibah juga jarang, menderita juga jarang, senang terus, dosanya utuh. Pahala juga nggak ada tambahan dari sabar. Sabar dari apa? Nggak pernah menderita kok, gitu ya. Makanya orang yang nggak pernah menderita di dunia, wah hati-hati. Orang terbaik para nabi aja lebih menderita gitu. Lebih banyak penderitaan. Karena dalam penderitaan
terkandung banyak sekali keuntungan, maka banyak sahabat yang lebih memilih menderita daripada bahagia. Ketika mendengar hadis Nabi SAW bahwa sakit itu menggugurkan dosa, seorang sahabat berdoa, ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari 3 hal. Hal pertama, sholat berjamaah. Hal kedua, jihad fisabilillah, perang membela Islam melawan orang kafir. Hal ketiga, haji. Dan dikabul oleh Allah. Sejak saat itu badannya meriang terus, panas. Tapi walaupun menderita sakit seperti itu, 3 hal tadi tidak pernah kelewat. Berjamaah ke masjid selalu. Ada panggilan jihad paling depan. Haji selalu dia laksanakan. Dalam keadaan sakit. Sampai meninggalnya ini orang tetap dalam keadaan sakit. Kenapa dia memilih sakit dan menderita? Karena tahu itu menggugurkan dosa dan kesalahan dia. Suatu saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sedang ngariung sama murid-muridnya. Ngariung. Ngariung teh apa? Kumpul. Tiba-tiba kata Ibnu Abbas, ala adullukum ala imra'atin min ahlil jannah. Kalian mau enggak aku tunjukkan kepada seorang wanita ahli surga? هذه المرأة السوداء كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرى وإني أتكشف فادعوا الله أن يشفيني. Kata Ibnu Abbas, mau enggak aku tunjukkan kalian kepada wanita ahli surga? Nih wanita yang hitam ini. Dulu waktu Nabi masih ada, jadi Ibnu Abbas menyampaikan hal ini setelah Nabi tidak ada. Ketika Nabi masih ada, wanita ini datang kepada Nabi SAW. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan, epilepsi, sakalor. Yang gejalanya kalau lagi kamu seperti yang kesurupan ya. Berbusa gitu. Padahal itu ayan. Aku punya penyakit itu. Dan kalau kamu auratku sudah suka terbuka. Karena kan gak ingat kan. Kejang-kejang begitu. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban beliau tidak langsung menerima permintaan wanita ini. Beliau bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayashfiyani. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, bagimu surga. Sabar, surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu, tapi tidak ada jaminan surga. Coba milih mana tuh? Mending sakit dengan jaminan surga, mending sehat tapi tidak ada jaminan surga. Jadi Nabi memberikan 2 pilihan itu. Apa kata wanita ini? Asbiru ya Rasulullah. Saya pilih sabar aja, kamu sembuh. Karena kalau sabar dengan penyakitnya, apa jaminannya? Surga tadi. Tapi coba doakan kepada Allah, apabila kamu auratku tidak terbuka. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar apabila wanita ini kambuh dari penyakitnya tidak terbuka auratnya. Sudah. Jadi wanita ini ahli surga. Makanya kata Ibnu Abbas, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Tutut, wanita hitam ini.
Jadi dia itu memilih menderita, sakit, daripada sehat. Karena ternyata dalam penderitaan yang berupa sakit ada jaminan surga asal sabar. Ini contoh yang kedua. Contoh ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang khalifah, suatu saat sakit, dijenguk oleh kawan-kawannya. Kata kawan-kawannya, ala nad'u laka tabib, mau enggak kami panggilkan bagimu seorang tabib, dokter, untuk menyembuhkanmu. Apa kata Abu Bakar? Qad ra'ani tabib. Oh, sang tabib telah melihat aku. Kata sahabat-sahabatnya, fama qala tabib, apa yang dikatakan oleh si tabib itu ketika melihatmu? Abu Bakar menjawab, qala tabib inni fa'alul lima urid. Tabib itu berkata, aku maha pelaksana apapun yang aku kehendaki. Ternyata tabib itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mau dipanggilkan tabib, biar Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan penyakit ini kepadaku dengan hikmah tertentu pastinya juga ya. Walhasil ternyata orang-orang soleh, orang-orang yang mulia di kalangan para sahabat, para ulama lebih memilih menderita daripada senang. Karena apa? Karena dalam penderitaan banyak sekali keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak menderita, yang tidak sedang mengalami sakit atau penderitaan-penderitaan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kita mengetahui keuntungan yang banyak di balik penderitaan. Asal dengan syarat sabar dalam menerimanya. Oleh karena itulah maka tuntunan syariat yang pertama bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, masalah, musibah, sakit ataupun musibah psikis yang teralami oleh jiwa, baik karena sedih, karena resah, gelisah, kecewa, marah dan yang sejenisnya, sabar. Di balik kesabaran pasti ada kebaikan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak sabar dan tidak menderita. Inilah yang pertama. Kedua, waktunya sebentar lagi, ayo. Saya ingin memberikan ini aja support. Bagaimana manisnya buah dari sebuah kesabaran. Biasanya ibu-ibu suka kisah. Saya ceritakan sebuah kisah yang juga dikutip oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ya. Kisah yang sangat menyentuh. Apa kisah yang menyentuh itu? Disebutkan orang laki-laki soleh memiliki seorang istri yang lawan dari soleh apa? Salah. Yang tidak soleh. Yang bawel, cerewet, tidak qanaah, tidak sabaran, banyak menuntut, banyak mencela, banyak menghina dan kasar kepada suami. Bukan nyindir ibu-ibu yang ada di sini, bukan. Kalau ada yang merasa kesindir, mohon maaf. Tapi laki-laki ini sabar. Apa buah kesabaran? Disebutkan. Anna ba'da srin kana lahu akhun fillah wa kana minas solihin. Yazuruhu fi kulli sanah marrah. Ada seorang hamba laki-laki yang soleh. Punya saudara seagama, seiman di kota lain. Dan orang ini suka menjenguk saudaranya setahun sekali. Suatu saat dia ingin berziarah ke kawannya, ke saudaranya.
di kota lain. Begitu datang, diketuklah pintu. Terdengar seorang wanita dari dalam man bil bab, siapa yang ada di pintu? Sang tamu menjawab, akhu zaujika fillah fulanun ji'tu li ziyaratihi. Aku adalah saudara suamimu. Aku datang ingin berziarah. Apa kata sang istri? Raha yahtatibu la radahullah wa la sallamahu wa fu'ila bih. Wa ja'alat tadamdama alaih. Suami saya pergi mencari kayu bakar. Semoga Allah tidak mengembalikan dia ke rumah ini. Semoga Allah tidak menyelamatkan dia. Semoga dia memperoleh kecelakaan, musibah. Semoga dia mati. Pokoknya dia terus mencela suaminya. Mudah-mudahan di antara ibu yang ada di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Wanita itu terus berceloteh memaki suaminya dan si tamu tetap berdiri di depan pintunya. Tiba-tiba datang suaminya dari arah gunung. Dia datang mengiringi seekor singa besar. Di atas punggung singa itu terikat sebongkah kayu bakar. Digiring singa itu. Begitu sampai di rumahnya, ada laki-laki depan rumahnya. Dia menyambutnya, memeluknya karena tahu itu adalah saudaranya seiman. Kemudian dia masuk. Kemudian dia turunkan itu kayu bakar di atas kepala, di atas punggung singa. Lalu dia mengatakan kepada singa, pergi kamu, semoga Allah memberkatimu. Lalu si singa itu pergi menurut. Dia mempersilahkan si tamu masuk ke rumah. Menjamunya, dan selama dia masuk ke rumah dan menjamu tamu, istrinya tak henti-hentinya memaki dia, mencela dia, berceloteh dengan keburukan kepada suaminya. Tapi suaminya tidak membalas makian istrinya walaupun hanya sepatah kata. Diam saja. Sang tamu merasa takjub dengan kesabaran saudaranya ini dalam menghadapi makian istrinya. Setelah beres dijamu makan, ngobrol, dan seterusnya, pulanglah sang tamu dalam keadaan masih kagum kepada kesabaran saudaranya dalam menghadapi istrinya. Pergi saja. Tahun berikutnya dia datang lagi. Karena setahun sekali itu. Begitu datang ke rumah, dia mengetuk pintu. Terdengar suara wanita di dalam. Man bil bab, siapa yang ada di pintu? Dia menjawab, akhu zaujika fillah fulan. Aku saudara seiman suamimu, si fulan. Apa kata wanita itu? Marhaban bika wa ahlan wa sahlan. Oh, selamat datang. Wilujeng sumping haturan sugeng rawuh. Pokoknya disambut dengan ramah. Ijlis fa innahu sayati insyaallah bi khairin wa afiatin. Silakan duduk dulu. Suami saya masih mencari kayu di hutan, kayu bakar di hutan. Dan insyaallah sebentar lagi pulang dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang apa-apa. Semoga Allah menyelamatkan suami saya dari segala musibah. Dengan ramah, lembut, dan isinya mengandung banyak doa kebaikan bagi suaminya. Maka sang tamu merasa takjub ini. Dengan sopan santun dan kelembutan sang istri berbeda dengan tahun yang lalu. Kasar ya. Ketika dia menunggu, datanglah saudara yang dikunjunginya dari arah hutan. Dengan memikul sebongkah kayu bakar di punggungnya tanpa terlihat singa bersamanya. Kalau tahun lalu kan dia enak, tapi singa digiring gitu yang besar, kuat, taluk kepada dia. Sekarang singanya nggak ada, kayu bakarnya digendong di punggungnya.
Begitu datang, dia turunkan kayu bakarnya, dia menyampaikan salam ke si tamu, kemudian menyambutnya dan menyuruhnya masuk. Lalu sang istri menyajikan makanan. Dengan penuh kata-kata kelemah lembutan, hiburan bagi suaminya dan doa-doa kebaikan. Disajikan makanan itu untuk tamunya. Dan sang tamu merasa nyaman dengan suasana yang tercipta. Kelihatan saudara yang dikunjungi senang, bahagia, tidak merenggut, tidak mendengar kata-kata buruk dari istrinya. Setelah selesai segala keperluannya, dia pamit. Mau pulang. Sebelum pulang, dia bertanya dulu. Kata sang tamu kepada sang pribumi, "Ya akhi, akhbirni amma uridu an as'alaka anhu." Wahai saudaraku, coba terangkan nih, jawab sebuah pertanyaan yang aku ingin tanyakan. Apa itu? Dia bilang, "Amun awwala ataituka fasami'tu kalama imra'atin badhi'atil lisan qalilatil adab tadhummu katsira wa ra'aituka qad ataita min nahwil jibal wal hatab ala dhahril asad wa huwa musakhkhar baina yadayk wa ra'aitul am kalamal mar'ah latifan la tadamdam wa ra'aituka bil hatab ala dhahrik famas sabab." Wahai saudaraku, tahun yang lalu ketika aku ke sini, aku mendengar ucapan seorang wanita yang buruk lisannya, kurang ajar, banyak mencela, banyak mendoakan keburukan bagimu. Dan aku melihat engkau datang dari arah gunung menggiring seekor singa besar di atas punggungmu, di atas punggungnya. Singa itu takluk kepadamu, tapi engkau takluk kepada istrimu. Tahun ini aku melihat sesuatu yang ajaib. Aku melihat dan mendengar seorang wanita santun, lembut, ramah, banyak mendoakan kebaikan. Dan aku melihat engkau datang dari arah gunung memikul kayu bakar di punggungmu sendiri tanpa terlihat singa bersamamu. Kemana singa itu? Dan apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan terjadi perubahan yang sangat drastis seperti ini? Menjawablah sang pribumi. Ini buah kesabaran, coba lihat. Ya akhi, tufiyat tilkal mar'atu syarrah wa kuntu sabiran ala khuluqiha wa ma yabdu minha wa kuntu ma'aha fi ta'bin wa ana ahtamiluha fa kana Allah qad sakhara lil asad alladhi ra'aita tahmilu anil hatab bisabri 'alaiha wa ihtimali laha. Wahai saudaraku, istriku tahun lalu yang buruk akhlaknya tersebut sudah mati. Dulu aku sabar atas keburukan akhlaknya, kejahatannya. Aku sangat-sangat menderita. Tapi aku sabar dalam menghadapinya. Karena kesabaranku menghadapi istriku yang buruk akhlak seperti itu, Allah menaklukkan singa besar untukku seperti yang kamu lihat di tahun yang lalu. Singa itu takluk kepadaku karena kesabaranku. Allah menaklukkan singa bagiku karena aku mampu menaklukkan tingkah lakuku dalam menghadapi keburukan istriku. Setelah istri pertamaku wafat, aku menikah lagi dengan wanita solihah yang sekarang. Aku senang dan bahagia dengan wanita ini. Sehingga aku tidak lagi perlu bersabar menghadapi keburukan akhlak istriku. Karena istriku seorang yang berakhlak mulia. Karena itu pula lah singa yang dulu tunduk kepadaku sekarang kabur entah kemana. Aku harus memikul kayu bakar di punggungku sendiri. Tapi aku bahagia bersama istri tercinta yang sekarang. Inilah rahasia, ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Dalam bab nusuznya seorang istri kepada suami. Walhasil,
Kesabaran itu ternyata berbuah manis walaupun baru di dunia, apalagi di akhirat. Sabar setahun menghadapi istri yang buruk seperti tadi, akibatnya singa ditaklukkan tuh. Dan setelah istri pertamanya wafat, oleh Allah diganti dengan istri yang solihah, yang membuat dia berbahagia karenanya. Inilah ibu-ibu ya, penjelasan tentang kiat menghadapi penderitaan, masalah, problematika hidup, itu sabar. Dan kita, baru poin pertama yang kita bisa bahas, sebagai solusi dari permasalahan yang kita hadapi, yaitu pertama, sabar, maka dari sabar lahir banyak kebaikan yang tidak Allah berikan kepada orang yang berbahagia. Nah, karena waktu yang tersisa bagi kita hanya sedikit lagi, kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi asar ya, akan tetapi masih tersisa waktu bagi kita untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu, dipersilakan baik langsung pakai mic ataupun lewat SMS ya. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan ibu kalau mau langsung bertanya. Ayo yang sudah pegang mic silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ini mewakili ibu-ibu di sini. Bagaimana halnya jika ujian dari Allah itu terus gitu. Jadi begitu beratnya sehingga kadang-kadang orang berpikir kok saya lagi gitu yang mengalaminya. Sedangkan mungkin melihat di luar sana banyak orang berbahagia, berkecukupan materi dan hidup nyaman. Sedangkan bagi orang tersebut itu kayaknya ujiannya tidak berhenti dan itu sepertinya terasa berat gitu untuk bersabar dan ikhlas menerima musibah, ujian atau takdir tersebut. Itu Pak, makasih. Iya. Sebenarnya uraian tadi teh sebagai jawaban bagi pertanyaan barusan ya. Jadi pertama Bu, tadi sudah dijelaskan kalau seorang diberi penderitaan oleh Allah, sebenarnya untung. Apa keuntungan? Tadi sudah disebutkan. Dosa gugur ya, tanpa harus tobat, pahala nambah tanpa harus beramal, doa juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya seperti yang tadi dijelaskan. Itu yang pertama. Kedua, kenapa orang lain nggak pernah ibadah atau ibadahnya asal-asalan tapi kok diberi kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, pokoknya kesenangan? Apakah hal tersebut karena Allah mencintai mereka walaupun mereka nggak ibadah? Bukan. Coba lihat orang-orang durhaka sepanjang sejarah kehidupan manusia. Lihat Raja Fir'aun, lihat Raja Abroha, lihat Raja Namrud, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat berkuasa, sangat kaya, sangat ditakuti. Itu siapa yang memberikan kekayaan, kekuasaan kepada raja-raja durhaka tadi? Allah. Bukan setan, bukan. Setan nggak bisa memberi apa-apa. Allah yang memberi kepada mereka. Terus kenapa Allah memberi kepada mereka? Nah, ini yang disebut dengan istidraj, Ibu. Agak susah menerjemahkan istidraj ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda mah ada. Mudah-mudahan yang bertanya orang Sunda tadi. Dalam bahasa Sunda disebutnya panyungkun, Ibu. Panyungkun itu ngasih tapi nggak ridho. Ngasih sekedar umpan agar dia tambah dosa lalu azabnya tambah dahsyat nanti di akhirat.
Sehingga dengan kekayaannya dia tambah banyak dosanya. Tambah durhaka. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, jangan sampai ada anggapan, saya kok sholat rajin, tahajud nggak lewat, saum Senin Kamis selalu terpelihara, gitu ya. Baca Quran terus, berdoa terus, tapi kenapa miskin terus? Salah niat, ibu. Sholat dan ibadah bukan agar apa? Bukan agar kaya. Tapi kok orang itu nggak pernah sholat, malah kafir, kok kaya terus ya? Salah anggapan. Sholat dan ibadah bukan agar kaya. Tapi agar selamat dari murka dan azab Allah di akhirat. Terutama itu. Dan siapa orang yang ibadah dengan sungguh-sungguh, rizkinya dijamin oleh Allah. Asal jangan diniatkan ke sana. Kalau seseorang niat ibadah agar kaya, tidak akan dikayakan oleh Allah. Karena nggak ikhlas. Ikhlaslah ibadah karena Allah, maka Allah akan memudahkan rizki dan yang lain-lainnya kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya, dan Allah akan memberi rizki kepada orang itu dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi ibadahnya itu akan berdampak kepada urusan dunia. Tapi tidak boleh ibadah diniatkan ke sana. Kenapa kamu rajin tahajud biar kaya? Salah. Nanti tahajudnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu rajin saum Senin Kamis? Ya agar rizkinya melimpah. Keliru. Tidak ikhlas itu. Beribadah kepada Allah untuk kepentingan dunia itu salah. Ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah. Ketika ikhlasnya itu betul sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dengan sendirinya maka akan langsung Allah melancarkan rizki. Coba lihat dalam Al-Quran surah Nuh, Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah, minta ampunlah kalian semua kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu banyak istighfar minta ampun, Allah akan menurunkan hujan rahmat kepada kalian. Allah akan melimpahkan harta dan memberikan anak-anak yang banyak. Gara-gara istighfar, ya diampuni di akhiratnya, ya di dunianya diberikan kekayaan dan juga anak-anak yang banyak. Asal istighfarnya ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas baru efeknya akan kerasa. Tapi kalau istighfarnya tidak ikhlas, istighfarnya karena dunia, nggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita terus menderita, pertama ibu sabar. Kedua banyak berdoa, mendekat kepada Allah, agar Allah menguatkan kita, menyabarkan kita di atas penderitaan itu. Maka ketika kita sabar dalam menerima semua ujian itu, pasti ada titik akhir dari penderitaan kita. Setelah titik akhir itu terlewati, Allah akan melimpahkan berbagai macam balasannya, ya di dunia ini, ya di akhirat nanti. Begitu ibu ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah dengar Pak Ustadz tadi adalah cobaan sakit yang paling berat adalah bila menerima sakit di mata ya. Mata. Nah, bila ada seseorang menderita penyakit mata gitu, belum sampai buta gitu, dia akan lebih susah kan dalam membaca Quran, terus hurufnya bisa salah-salah gitu. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Tadi dikatakan kalau Allah memberikan cobaan kepada seorang hamba melalui dua mata yang dibutakan, maka lalu dia bersabar, maka Allah akan mengganti dengan surga. Sekarang bagaimana kalau ujian Allah itu tentang mata tapi nggak sampai buta, cuma burem gitu ya? Dan itu pasti teralami. Saya juga mengalami, Bu. Kalau umpamanya jarak 10 meter ada tulisan nggak akan
terbaca gitu. Atau baca koran gitu ya, tanpa kacamata, tidak bisa. Nah, apakah itu ujian? Ya, sama ujian. Kalau dengan penyakit gimana? Belum saatnya buram, tapi kok sudah buram. Bukan karena usia, tapi karena penyakit. Ya, pertama, bahwa tadi sudah dijelaskan, semua penderitaan itu menggugurkan dosa. Dan dosa yang gugur selaras dengan kadar penderitaan. Makin menderita, makin banyak dosa yang gugur dan makin banyak pahala yang didapat. Kalau penderitaannya ringan, maka dosa yang gugur juga sedikit, dosa-dosa ringan. Dan pahala yang Allah berikan juga, ya ringan juga. Nabi bersabda, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar penderitaan. Penderitaannya makin berat, pahala makin besar, dosa yang gugur juga makin banyak. Nah, jadi mata yang merupakan keluhan atau gangguan bagi kita, ia akan menggugurkan dosa, dan dosa yang gugur sebanding dengan kadar penderitaan penyakit mata yang kita alami. Makin parah, makin banyak dosa yang gugur, makin banyak pahala. Tapi kalau makin ringan juga dosa yang gugur, dan makin ringan juga pahala yang didapat. Tapi mau ringan, mau besar, mau berat, tetap wajib sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ibu? Ada, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, musibah itu kan kalau dari ayat Al-Quran itu pernah disebutkan adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri ya, Ustaz ya. Iya. Jadi apakah dibolehkan atau disyariatkan ketika kita mendapatkan musibah, terus kita langsung mengingat-ingat, oh mungkin ini karena kesalahan saya waktu itu gitu. Ketika kita dihina orang, oh mungkin saya waktu itu pernah menghina orang, terus kita beristighfar gitu. Terus kemudian baru bersabar gitu untuk menghadapi musibah tersebut. Jadi itu gimana, Ustaz? Iya. Betul. Al-Quran menyatakan bahwa musibah yang kalian alami famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah-ulah tangan manusia. Ini umum, aglabiyah. Aglabiyah itu keumuman. Keumuman musibah yang dialami oleh manusia disebabkan karena dosa-dosa mereka sendiri. Itu betul. Oleh karena itu, apabila kita suatu saat memperoleh musibah, lalu kita introspeksi, ya itu yang paling bagus. Itu tuntunan kedua setelah sabar tadi, yang belum kita jelaskan. Hal kedua yang harus kita lakukan setelah sabar, introspeksi. Barangkali musibah itu ya karena kesalahan kita. Lalu kita taubat dari kesalahan itu. Kalau umpama kita digibahi orang, difitnah orang, mungkin berawal dari kesalahan kita. Gibah orang itu kan karena dosa-dosa kita, lalu dosa kita diomong-omongin orang lain di belakang kita. Lalu kita introspeksi, oh saya digibahi karena memang dosa itu benar saya lakukan. Lalu taubat dari dosa itu biar orang lain nggak punya alasan lagi untuk menggibahi saya gitu. Lalu tobat, berhenti dari dosa tersebut. Ya itu bagus. Kalau umpamanya orang lain menghina kita, coba introspeksi kenapa dia menghina kita. Tadinya enggak. Oh barangkali orang itu marah kepada kita karena kesalahan kita yang pernah kita lakukan kepada dia. Introspeksi. Lalu, oh ini betul saya pernah umpamanya begini-begini kepada dia. Lalu datang minta maaf. Selesai urusannya. Ya, itu bagus. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah dosa karena kesalahan kita gugur. Dengan gugurnya dosa, terhapusnya dosa, musibah juga segera insya Allah akan berhenti dari diri kita. Dan hubungan kita dengan orang lain akan menjadi membaik kembali. Begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi?
Pak, ini di sini tuh kan ada beberapa nakrowan yang sudah tinggal di sini tuh sudah sekitar 7 bulan sampai 8 bulan menunggu keputusan untuk pulang ke Indonesia. Mungkin Bapak bisa sampaikan amalan-amalan apa yang harus dilaksanakan oleh para nakrowan ini supaya doanya itu lebih cepat diijabah, jadi lebih cepat ada kepastian kepada mereka untuk segera kembali ke tanah air. Pertama itu, terus yang keduanya, sebenarnya hukum para TKW yang bekerja di sini tanpa muhrim itu bagaimana Pak? Gitu aja, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini sebenarnya yang ditunggu oleh semua nakrowan ya. Iya. Ada beberapa masalah dari pertanyaan tadi. Pertama, para nakrowan yang sudah 7 bulan, 8 bulan menunggu keputusan gimana nih ya? Iya, pertama, saya hanya bisa menyarankan ikhtiar dari 2 segi. Segi pertama, ikhtiar batin. Bagaimana ikhtiar batin? Pertama, berdoa kepada Allah agar Allah segera memberikan solusi kepada kita. Ada nggak doa khusus dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih? Ada. Ya. Di antaranya umpamanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari al-ham dan al-hazan. Al-ham itu keresahan, al-hazan itu kesedihan. Apa bedanya? Bedanya kalau al-ham, kesedihan atau keresahan terhadap masa depan yang belum pasti. Seperti ibu-ibu nakrowan di sini sudah 8 bulan, kapan sih pulang gitu ya? Nah, itu nggak pasti, entah berapa bulan lagi atau tahun lagi, mudah-mudahan nggak sampai hitungan bulan ya, hari-harian begitu beres pengajian ini besok, ayo pulang semua, mudah-mudahan begitu Ibu. Amin. Gitu ya. Nah, jadi itu alham, keresahan, kegelisahan. Kalau alhazan, kesedihan karena kejadian yang sudah kita alami. Contoh, mungkin ada nakrowan di sini sudah bekerja tapi nggak dibayar. Sudah bekerja tapi diperlakukan tidak manusiawi, dikasari gitu ya, memperoleh perlakuan siksaan fisik atau psikis dan seterusnya. Akhirnya kita sedih, trauma, itu al-hazan. Kalau al-hazan, kesedihan karena masa lalu, kalau alham, keresahan karena masa depan yang buram, yang belum pasti. Dua-duanya berlindung kepada Allah dari hal itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan dan seterusnya. Itu hafalkan doa itu. Itu pertama. Jadi banyak-banyak berdoa. Kalau tidak faham atau tidak hafal, boleh dengan bahasa kita sendiri. Ibu-ibu yang berasal dari bahasa Sunda, sok ku bahasa Sunda kadinya sing lekoh. Allah faham bahasa Sunda. Ibu-ibu yang berasal saking Jawi gitu ya, maka monggo ngadoa ke Allah ngangge bahasa Jawi. Allah faham ngertos bahasa Jawi sampean sedoyo. Benar nggak itu bahasanya? Benar ya. Nah itu dari Sumatera, saya nggak paham sama sekali bahasa Sumatera. Silakan pakai bahasa Sumatera. Allah faham semua bahasa. Isinya minta segera dilepaskan dari kesulitan yang sedang dialami. Itu ikhtiar batin yang pertama. Ikhtiar batin kedua, sering-seringlah taubat atas dosa dan kesalahan kita. Tadi sudah dikatakan, banyak musibah karena kesalahan dosa. Karena kesalahan kita, dosa kita. Dan Allah menghukum kita karena dosa itu dengan musibah ini. Coba ingat-ingat dosa apa yang sudah ibu lakukan, baik ketika di tanah air ataupun ketika sudah ada di sini. Mungkin aspek niat dan seterusnya. Tobat. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla.
Lalu tingkatkan ibadah. Malam-malam bangun tahajud berdoa. Senin Kamis saum. Kalau ada pengajian ikut pengajian. Untuk menambah ilmu dan iman. Terus banyak-banyak baca-baca Al-Quran, zikir dan seterusnya. Nah kalau tobat kita diterima, insya Allah dosa kita terhapus. Karena terhapus dosa kita, maka musibah yang Allah berikan atas dosa itu juga dicabut, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ikhtiar yang kedua, banyak-banyak melakukan tobat kepada Allah. Di antara yang kesalahan yang pasti nih, yang ibu-ibu lakukan harus diakui dan lalu tobati. Adalah pertanyaan yang terakhir ibu tadi, yaitu bagaimana hukum para nakarwan yang kerja di luar negeri tanpa mahram, bukan muhrim. Mahram itu orang yang haram dinikah. Laki-laki yang haram dinikah seperti ayahnya, anaknya, adiknya, kakaknya, pamannya. Itu mahram. Kalau muhrim artinya orang yang sedang berihram. Berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Fahuwa muhrimun. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Adapun mahram adalah orang yang haram dinikah. Wanita boleh enggak bepergian jauh tanpa mahram? Tidak boleh. Haram. Nabi SAW bersabda, la yahillu li imra'atin ayyu an tusafira illa ma'adi mahramin. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan kecuali dengan mahramnya. Jadi bekerja dari Indonesia ke Oman sebagai nakarwan tanpa mahram itu dosa. Mungkin salah satu di antara penyebab Allah memberi musibah karena ini mungkin. Tobati segera, tobat ya Allah ampun, nggak akan lagi begini lagi gitu ya. Setelah tobat Allah akan keluarkan kita dari kesulitan ini. Segera Allah memberikan jalan keluar. Ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua kesulitan hidup. Tingkatkan ketakwaan. Tapi nanti begitu sudah alhamdulillah sudah pulang, cari lagi. Jadi TKW lagi di negeri lain. Nah jangan. Itu nanti seperti orang musyrik ketika diombang-ambingkan oleh lautan, oleh gelombang, mereka berdoa setelah Allah selamatkan lagi ke darat, musyrik lagi. Jangan sampai seperti itu nanti. Sekarang kita tobat dari hal itu, berdoa kepada Allah, lalu tobatnya diterima, dosanya dihapus, Allah berikan jalan keluar, Allah keluarkan dia dari kesulitan, pulang ke tanah air, mencari lagi ke Hong Kong, ke Kuwait, ke Saudi, nanti berulang lagi loh. Jangan seperti itu ya. Nah kecuali kalau kesininya suami istri, suaminya umpama jadi driver gitu, kalau ada ya jadi apa? Kusir, supir jadi supir, supir jadi kusir. Ininya jadi pembantu rumah tangga, ya nggak apa-apa. Kalau dengan mahram, bagus. Tapi kalau tanpa mahram tidak boleh. Ya. Jadi itulah ikhtiar batin. Adapun ikhtiar lahirnya, ya berusaha mencari jalan keluar. Dan yang saya tidak tahu bagaimana, apakah ke dubes atau ke PT atau ke lawyer gitu ya. Wallahu alam, saya tidak tahu bagaimana yang bisa dilakukan oleh para nakarwan yang bermasalah ini secara hukum yang berlaku di sini. Wallahu alam. Tapi aspek batinnya tadi jangan dilupakan ya. Itu wallahu alam bisawab. Silakan lagi Ibu kalau ada. Ustaz menekankan yang tadi tentang seorang yang berpenyakit ayan terus dia berdoa kepada meminta kepada Rasul untuk didoakan sembuh dan atau tetap memilih bersabar. Berarti kalau umpamanya ada seseorang yang mengidap penyakit kanker gitu ya Ustaz, terus kemudian dia tidak menjalani pengobatan, maksudnya dia tidak melakukan kemoterapi atau dia tetap ingin menjalani penyakit itu dengan sabar gitu agar Allah mengabulkan dosa-dosanya, itu berarti boleh ya Ustaz ya, tidak berikhtiar untuk berobat gitu. Boleh ya berarti Ustaz itu ya, tidak berobat. Iya, nanti akan saya jawab. Boleh tidaknya? Iya Ustaz, sudah. Sudah? Iya. Jawabannya bukan boleh atau tidak, tapi harus dijelaskan lebih rinci.
apakah kalau punya penyakit lebih baik berobat atau tidak? Kalau dari penjelasan saya tadi ada kesan lebih baik sabar gitu ya. Bagaimana dengan perintah Nabi SAW? Tadawu fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena di dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Nabi SAW memerintahkan. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin dari hadis ini menyatakan berobat itu wajib. Siapa orang yang sakit dan tidak berobat, dia berdosa. Terus kenapa tuh para sahabat memilih sakit daripada sembuh? Nah, ini yang harus dirinci ya. Tadi dijelaskan bahwa dalam sakit banyak keuntungan. Tapi selain keuntungan di dalam sakit ada madarat. Ada aspek negatifnya. Apa aspek negatif dari sakit? Pertama, dia tidak produktif ya. Kedua, memungkinkan dia banyak mengeluh. Aduh, ini kepala pusing gitu ya. Gigi cenut-cenut gitu. Ini perut mual gitu. Terus semua kesemutan. Wah, setiap ada yang ngejenguk belum ngomong dia sudah meluncur tuh keluhan-keluhan. Dan keluhan itu nggak boleh. Itu madarat. Terus selain nggak produktif, selain mengeluh, juga membebani orang. Kan dia harus diurus ya oleh orang lain. Kalau dia punya tanggung jawab sebagai suami, nggak bisa menafkahi anak istri. Kalau dia sebagai istri, nggak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri, melayani suami, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga. Dan seterusnya itu aspek madarat dari sakit. Karena di dalam sakit lebih banyak negatifnya, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk berobat. Nah, lalu kenapa para sahabat banyak yang minta sakit dan lebih memilih sakit daripada sehat? Nah, begini. Para sahabat orang-orang yang memiliki keimanan yang hebat. Dia tahu maslahat dan madarat dari sakit. Dan dia yakin semua madarat sakit bisa dihilangkan, bisa dibuang. Dan semua maslahat sakit bisa dia dapatkan. Makanya walaupun sakit, para sahabat dulu tidak malas, tidak cuma berbaring, enggak. Tidak membebani orang, enggak. Tidak mengeluh, enggak. Pokoknya semua kerugian dan efek negatif dari sakit oleh para sahabat sudah dibuang, disingkirkan. Tidak ada madarat dari sakitnya sama sekali. Yang ada keuntungan-keuntungan sakit. Bagi orang yang kualitas imannya seperti sahabat, ya sakit lebih baik daripada sehat. Dengan sakit dia tetap bisa berjihad. Dengan sakit dia tetap berjamaah salat di masjid. Dengan sakit dia tetap bisa haji. Dengan sakit dia tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain yang lebih ringan daripada jihad dan haji. Ada nggak yang lebih berat daripada jihad dan haji? Nggak ada. Kalau jihad dan haji aja yang paling berat bisa, apalagi yang lebih ringan. Seperti mencari nafkah, seperti mencari ilmu, seperti silaturahmi menurut orang, pasti lebih mampu. Jadi sakitnya tidak menimbulkan madarat sedikit pun. Nah, orang seperti itu lebih baik sakit karena lebih menguntungkan. Adapun bagi orang yang imannya lemah, ya, sedikit sakit saja sholatnya di rumah, tidak berjamaah ke masjid, bahkan juga ditunda-tunda gitu ya. Terus kerjaannya ngeluh, aduh sakit ini, sakit itu gitu. Sedikit-sedikit teriak, ambilin minum, ambilin makan, dan seterusnya ya. Terus tidak produktif, tidak mampu melaksanakan kewajiban. Nah, orang seperti itu sakitnya hanya mendatangkan madarat tanpa maslahat. Maka orang seperti itu lebih baik sehat aja, lebih baik berobat saja agar sehat. Makanya tidak jawabannya tadi betul apa salah, enggak. Tapi tergantung kondisi orangnya. Kalau orang itu memiliki iman yang hebat, yang bagus, sakitnya tidak mendatangkan madarat, bahkan mendatangkan maslahat, silakan lebih memilih sakit. Tapi bagi orang yang mentalnya tempe, imannya lemah, kalau sakit lebih banyak madarat dan tidak ada maslahat, lebih baik yang kayak begitu mah sehat aja, berobatlah, jangan sakit-sakit ya. Begitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa? Ada adzan belum?
Masih ada di satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang ingin saya tanyakan adalah gini Pak Ustadz, terakhir-terakhir ini saya sering dengar berita gitu ya, bahwa ada seorang ibu yang habis melahirkan, entah bayinya taruh di mana, dibuang di mana gitu. Nah, pertama hukumnya gimana tuh ya Pak Ustadz? Sebagai orang tua mereka berbuat seperti itu persatu. Kedua, ya bila mereka tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua gitu, boleh nggak sih anaknya ini, ya bukan boleh ya, maksud saya pasti si anak ini timbul rasa benci kepada orang tuanya gitu kan. Nah, hukumnya gimana tuh buat si orang tua sih? Saya tuh tanya orang tua terhadap Allah gitu ya, gimana tanggung jawab dia terhadap Allah gitu aja lah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau ada seorang ibu punya anak, anaknya dibuang. Ada ya? Kucing aja nggak gitu-gitu amat. Binatang aja nggak gitu-gitu amat. Bahkan ketika anak ayam gitu ya, bukan diganggu oleh kita, mau ditangkap karena lucu. Apa yang dilakukan oleh ibu si anak ayam itu? Nyamber kita, matuk kita. Nggak ada umpamanya anak ayam diambil, kata ibu, sebodoh amat, ambil aja lah, nggak butuh. Nggak ada yang kayak begitu. Marah dia. Kita dipatuknya, dikejar-kejar kita. Gitu ya. Itu binatang. Masa ada manusia yang tega gitu ya. Nah, apa dosa? Dosa besar. Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kafa bil mar'i ithman idza dayya mayyaun. Cukup seseorang itu disebut berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Anaknya dibuang begitu saja. Aduh. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita boleh enggak mengadopsi anak tersebut gitu ya. Mengurus. Kalau menemukan bayi seperti itu. Ibunya entah kemana, tiba-tiba pas kita keluar, mau subuh ke masjid, di depan pintu kita ada bayi. Ini anak siapa? Anak kuntilanak atau apa? Ibunya kemana? Ternyata ada yang membuang ke kita gitu, biar mungkin keurus sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita urus, kita ambil. Tapi ada tapinya, untuk di negeri kita di Indonesia ya kita lapor RT RW dan polisi. Nanti kan bisa terusut siapa tuh wanita yang tadinya hamil, tiba-tiba kempleng, bayinya nggak ada, kan bisa terusut itu. Nah, secara hukum tetap itu harus dipertanggungjawabkan, tapi anaknya wajib diurus. Siapa yang paling berwenang atau bertanggung jawab mengurus anak itu? Negara. Dalam ajaran Islam ya itu negara. Tapi boleh kalau salah seorang warga mau udah saya urus aja, ya boleh-boleh saja kalau diizinkan. Tapi kalau tidak ada yang mau mengurusnya, maka negara yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Tapi jelas si ibunya dosa, ayahnya, kalau ayahnya ketahuan juga dosa. Bagaimana kalau ayahnya nggak ketahuan, dan siapa ayah anak ini, ibunya sendiri nggak tahu umpamanya. Wah, itu dosanya berlipat-lipat itu. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sudah tiba waktu sholat asar di sini. Mungkin di Bandung sudah tiba waktu maghrib ya. Sudah lewat. Mungkin sudah pada sholat sekarang. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah besok nanti malam juga kita akan berjumpa kembali. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bubar Ibu.